Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait learning journal adaptif yang telah dipelajari pada fase emosi belajar mandiri. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan kita pada hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Ramla, peserta latihan dasar CPNS Universitas Sulawesi Barat, kelompok ketiga, gelombang 3, angkatan 8, golongan 3. Bersama Bapak Haji Nur Alam Tahir, SHMPD, selaku coach dari BPSDM Sulawesi Barat. Nah, dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau yang sering dikenal dengan istilah world class government, pemerintah telah meluncurkan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. Nilai adaptif dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core value yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan oleh faktor penyebab internal maupun eksternal. Nah, apa itu adaptif? Nah, adaptasi diartikan sebagai suatu proses penyesuaian diri yang menempatkan manusia berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan atau kondisi yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kondisi yang saat ini serba dinamis menyebabkan manusia dituntut untuk mampu bertahan di lingkungan dengan perubahan yang serba cepat. Nah, adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup lainnya, tentunya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari jenisnya. Nah, kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Nah, pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, berikut beberapa contoh persaingan antar negara, sehingga memang setiap negara dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman yang serba dinamis, baik di skala lokal, nasional, maupun global. Di berbagai sektor, bisa kita lihat di olahraga, di bidang teknologi, ekonomi, inovasi, pemberantasan korupsi, dan tentunya pendidikan. Dan masih banyak contoh lainnya. Nah, di perkembangan teknologi ini beberapa isu yang trending di masyarakat dunia, diantaranya ada big data dan analisis, the digitalization of government service, social media, cyber security, dan artificial intelligence. Nah, kelima isu ini merupakan isu yang sedang hangat terjadi di seluruh belahan dunia. Nah, adapun batasan pengertian adaptif terdiri dari 6 aspek. Yang pertama adalah mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Kemudian yang ketiga, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Berikutnya, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Kemudian penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, dan proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
Nah, berikutnya adalah adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Nah, Learning Organization berdasarkan dari Peter Senge menyebutkan bahwa terdapat 5 poin yang menjadi perhatian. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang mahir atau personal mastery. Kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama, share vision. Yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasinya ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya, team learning. Dan yang terakhir atau yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda ataupun bermental silo, system thinking. Nah, dalam penerapan budaya adaptif, terdapat 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang serba dinamis. Kemudian, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang senantiasa berubah, kemudian terkait dengan kinerja instansi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan para stakeholder. Nah, adapun ciri-ciri individu yang memiliki karakter adaptif, yang pertama adalah eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, berikutnya kita masuk ke panduan perilaku adaptif. Nah, yang sedang tren dibahas saat ini adalah VUCA. VUCA dengan VUCA. Masalah VUCA dihadapi dengan VUCA. Volatility dengan vision, uncertainty dengan understanding, complexity dengan clarity, ambiguity dihadapi dengan agility. Jadi volatility diartikan sebagai perubahan yang cepat, bergejolak atau tidak stabil sehingga diperlukan visi untuk mengatasi masalah tersebut. Uncertainty atau unclear about the present atau ketidakpastian situasi sehingga diperlukan understanding atau pemahaman yang lebih terhadap situasi yang sedang terjadi. Complexity atau multiple key decision factor ini lebih kompleks sehingga dibutuhkan clarity atau komunikasi yang jelas di antara berbagai sektor yang terlibat. Nah, yang terakhir adalah ambiguity, lack of clarity about the meaning of an event. Artinya semakin membingungkan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dan kemampuan yang adaptif serta memiliki ketangkasan yang tinggi, agility. Jadi VUCA, masalah VUCA dihadapi dengan VUCA. Nah, adapun contoh perilaku adaptif versus non-adaptif. Nah, ini bisa dilihat pada perilaku yang terlihat dan nilai yang diungkapkan pada perusahaan yang adaptif dan perusahaan yang tidak adaptif. Nah, misalnya pada perusahaan yang adaptif, manajer sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, khususnya pelanggan, dan mengawali perubahan bila diperlukan untuk mendukung kepentingan yang terlegitimasi meskipun harus menanggung resiko. Sedangkan pada perusahaan yang tidak adaptif, manajer cenderung berperilaku tertutup, politis, dan birokratis. Akibatnya, mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyelesaikan diri atau mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis. Dan nilai yang diungkapkan pada perusahaan yang adaptif, manajer sangat memperhatikan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka juga sangat menghargai orang dan proses yang dapat menghasilkan perubahan yang bermanfaat tentunya. Inisiatif kepemimpinan ke atas dan bawah dari hierarki manajemen. Sedangkan pada nilai yang diungkapkan perusahaan yang tidak adaptif, manajer lebih memperhatikan diri sendiri, kelompok kerja terdekat dengan beberapa produk teknologi yang berkaitan dengan kelompok kerja,
Mereka lebih menghargai proses manajemen yang teratur dengan risiko yang berkurang daripada inisiatif kepemimpinan. Nah, itu tadi perbedaan antara sikap adaptif dan non-adaptif pada perusahaan yang adaptif dan tidak adaptif. Nah, perilaku adaptif ini merupakan tuntutan ya yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Nah, organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Nah, itu tadi learning journal terkait budaya adaptif yang diperoleh dari materi mandiri MOOC. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat, dan saya ucapkan permohonan maaf jika terdapat salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast monolog berikutnya. Bangga melayani bangsa.